Hello everyone, today we are going to study about filling out form. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang mengisi formulir. Jadi, apa saja kegiatan kita hari ini? Yang pertama, kita akan mengulas materi minggu lalu yaitu tentang pengertian formulir atau definition of form dan jenis-jenis formulir atau kinds of form. Yang kedua, kita akan berlatih untuk mengisi percakapan rumpang atau percakapan yang kosong dengan cara mendengarkan percakapan yang akan dibacakan. Dan yang ketiga, setelah berlatih soal-soal listening-nya, kalian akan mengerjakan soal di Google Form. Sebelum kita membahas materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. So our learning objectives for today are, first one, is able to listen to a dialogue related to personal information. Kalian akan mampu mendengarkan dan memahami dialog terkait dengan informasi pribadi. Yang kedua, or second one, you are able to fill out form based on a dialogue. Jadi kalian akan mampu untuk mengisi formulir berdasarkan informasi dalam percakapan atau dialog yang tadi kita dengarkan di bagian pertama. Now, let's review what we have been learned last week. Jadi sekarang mari kita review kembali materi minggu lalu. Yang pertama adalah definition of form. A form is a document, printed or electronic, with spaces in which we can write or enter data such as personal information. Formulir adalah sebuah dokumen, cetak atau elektronik, dengan bagian kosong, di mana kita bisa menulis dan memasukkan data berupa informasi pribadi. Selain pengertian dari formulir, kita juga belajar kinds of form atau jenis-jenis formulir. Jadi ada beberapa jenis formulir yang telah kita bahas minggu lalu ya. Yang pertama itu bank form atau formulir bank. Contohnya, formulir pembukaan rekening baru, formulir penyetoran uang, dan formulir transfer uang. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, di sebelah kiri itu ada contoh sebuah formulir transfer uang atau transfer dana. Ini pernah kita bahas minggu lalu ya. Jenis yang kedua adalah registration form atau formulir pendaftaran. Contohnya formulir pendaftaran ke SMA yang tentu saja kalian pernah isi sebelumnya. Yang ketiga adalah questionnaire atau questionnaire. Jadi yang populer saat ini biasanya dalam bentuk Google Form ya. Dan yang keempat adalah medical form atau formulir medis. Contohnya yang mungkin kalian baru saja atau isi yaitu formulir screening saat vaksinasi COVID-19. And many other kinds of form. Dan masih banyak lagi jenis-jenis formulir yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mulai berlatih mendengarkan. Jadi, siapkan catatan dan alat tulis ya. Sambil mendengarkan percakapan nanti, silahkan kalian mengisi jawaban bagian yang kosong itu yang terdapat dalam naskah percakapan. Jadi nanti naskah percakapannya ada bagian kosongnya. Kalian dengarkan percakapannya dengan baik, kemudian catat. Jadi jawaban atau kata-kata apa seharusnya yang mengisi bagian kosong itu. Sambil juga mencatat jawabannya, kalian juga coba tuliskan beberapa informasi penting yang ada dalam dialog atau percakapan itu ya. Seperti yang pernah kita bahas itu tentang nama, kemudian alamat, dan lain-lain ya. Jadi informasi-informasi pentingnya juga harus dicatat. Kenapa? Karena dalam listening practice ini juga di akhirnya kalian akan diminta untuk mengisi formulir. Begitu, berdasarkan percakapan yang sudah kalian dengarkan tadi. Jadi harus mencatat hal-hal penting juga ya.
Now, before you listen to the dialogue, let's find out some difficult words from the dialogue. They are, jadi sebelum kita mendengarkan dialog atau percakapannya, mari kita bahas dulu beberapa kata-kata yang akan muncul dalam percakapan tersebut. Yang pertama adalah withdraw atau penarikan dana atau uang. Yang kedua adalah saving account atau rekening tabungan. Yang ketiga adalah withdrawal slip atau slip penarikan dana. Slip di sini maksudnya formulir ya, formulir penarikan dana. Dan yang keempat amount. Amount yang di sini yang dimaksudkan adalah jumlah uang yang diambil atau jumlah dana yang diambil dari sebuah tabungan. Now let's see the situation. Jadi kita lihat dulu situasinya, percakapannya itu seperti apa. A woman wants to withdraw money from her saving account. She asks the bank teller to help her. Jadi dalam percakapan ini itu ada seorang wanita, dia adalah nasabah banknya, ingin mengambil uang dari rekening tabungannya. Dia meminta teller bank atau petugas banknya untuk menolongnya. Nah, dalam percakapan ini ada dua yang bercakap-cakap, yaitu woman. Woman di sini menunjukkan atau merujuk pada nasabah banknya, dan man merujuk pada teller banknya atau petugas banknya. Now, are you ready? Let's start to listen the dialogue, okay? I will read it for you. Good morning, ma'am. What can I do for you? Good morning. I'd like to withdraw some money from my saving account. What should I do? All right. Would you please take the withdrawal slip from the desk near the front door over there, please? Over there? Behind the security guard? Yes, that's right. Well, here you are. What should I do now? First, write the date, the month, and the year at the left below your name and address. At the left? Okay. The date is the 3rd August 2021, is that right? That's right. And then write in words the amount you want to withdraw. $125. Good. Now write it below the amount. $125. Right. Oh, don't forget to put your signature and name at the bottom of the slip. Here you are, Daniel Bedford. Okay. $125. Here you are. Nah, demikian percakapannya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengisi bagian-bagian yang kosong tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa percakapannya terlalu cepat, sambil diberhentikan ya, kemudian kalian tulis gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kalian sudah menemukan atau mengisi bagian-bagian kosong ini ada 5, mari kita bahas sebetulnya jawabannya apa. Oke, and here are the answers. Yang pertama, bagian yang kosongnya seharusnya diisi dengan kata front door. Yang kedua itu below name and address. Yang ketiga, August 2021. Jadi bulan Agustus tahun 2021. Yang keempat, signature atau tanda tangan. Dan yang kelima adalah name. Jadi ini adalah isi dari naskah percakapan tadi yang rumpang atau yang bagian kosongnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semua pertanyaan atau bagian yang kosong ini dengan benar ya. Hati-hati juga dengan penulisannya. Nah, sekarang yang berikutnya. Now, suppose you are Daniel Bedford. Fill out the withdrawal slip based on the information on the dialogue. Jadi misalnya kalian ini adalah nasabah bank tadi, yang tadi sedang kita bicarakan, namanya Daniel Bedford. Nah, sekarang isilah formulir penarikan uang berdasarkan informasi yang tadi ada dalam dialog. Mudah-mudahan kalian tadi sudah mencatat beberapa
informasi penting yang ada dalam percakapan tadi, gitu ya. Ada nomor 1 itu bagian yang pertama, ini diisi dengan tanggal. Yang bagian keduanya ini diisi dengan jumlah uangnya tapi dalam bentuk angka. Gitu ya, misalnya 100, 100 gitu ya dengan angka. Sedangkan yang ketiga ini adalah tulisannya. Jadi kalau di bank itu supaya memperjelas jumlah uang yang diambil itu tidak hanya dengan angka tapi ditulis juga dengan tulisan gitu ya. Misalnya nomor 2 tadi isinya 100, maka di nomor 3 diisi dengan 100 gitu ya. Sedangkan yang keempat ini tadi disebutkan ada signature. Nah, di bawah signature itu harusnya apa yang dituliskan? Oke. Mudah-mudahan kalian sudah mengisi informasi-informasi ini. Jadi silahkan hentikan video ini sambil kalian mengisi ya, gitu supaya kalian juga sambil mengingat-ingat atau melihat catatan kalian tentang informasi penting yang tadi ada dalam percakapan. Oke, nah sekarang kita bahas apa isi dari keempat bagian yang kosong ini, formulir ini ya. Nah, yang jawaban seharusnya adalah, so the answer is, jika kalian nomor 1 menjawab tulisannya August 3rd, 2021 atau 2021, maka jawabannya betul. Sedangkan yang kedua, jumlah uang yang diambil adalah 125. Yang nomor 3-nya kita tulis 125 dalam bahasa Inggris adalah 125. Dan yang terakhir, di bawah signature itu memang seharusnya ada nama. Tapi kita tidak tuliskan kata name, tapi kita tuliskan nama orang tersebut. Nasabah banknya yaitu Daniel Bedford. Begitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti atau mengisi semua latihan soal yang tadi di atas ya, yang mendengarkan, kemudian juga mengisi formulir. Ini adalah kedua bagian ini adalah dua-duanya bagian dari listening practice, begitu ya. Nah, setelah kalian berlatih mendengarkan dialog, sekarang silahkan kerjakan soal latihan yang sudah di-upload di Google Classroom. Soal latihannya sama seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya, yaitu kalian nanti akan diperdengarkan sebuah percakapan, kemudian dalam soalnya itu ada percakapannya, percakapan nanti berupa link, kemudian kalian bisa klik dan nanti akan muncul suaranya, secara audio. Kemudian di bawahnya ada sebuah percakapan yang bagian-bagiannya ada yang kosong seperti tadi, ada 5 soalnya, gitu ada 5 bagian yang kosong, jadi kalian harus mengisi sambil mendengarkan audio percakapannya. Dan yang terakhir, bagian terakhir itu ada formulir. Jadi sebuah formulir, bentuknya formulir pendaftaran. Dan ada bagian-bagian yang harus diisi di formulir pendaftaran itu. Jadi setelah kalian tadi mendengarkan, sekarang kalian lihat soal yang bagian berikutnya itu yang terakhir, mengisi formulir. Lihat soalnya, kemudian lihat kembali ke percakapannya, dan isi sesuai dengan yang ada di percakapannya. Begitu. Oke, jadi itu adalah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalian juga bisa mencari bahan-bahan yang lainnya tentang filling out form ini di bahan-bahan yang lainnya. Kalian bisa cari video maupun tulisan-tulisan materi yang bisa membantu kalian untuk memahami materi filling out form ini.